Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku semua di seluruh tanah air, Banyumas dan sekitarnya, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Tegal, dan sekitarnya semua dalam keadaan sehat, semangat Amin, amin. belajar. Oke, amin. Ya, pada sesi kedua ini saya hadir kembali bersama guru kedua kita dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dengan Bapak Zulmi. Bapak Biki Zulmi. Ya, anak-anakku, perlu saya kenalkan, beliau adalah guru PAI dari SD Al-Irsyad. Beliau aslinya dari Tegal, tanah kelahirannya. Ya, keren. Beliau guru muda yang semangat dan kreatif, luar biasa. Tadi banyak bincang-bincang. Beliau guru berprestasi dari Al-Irsyad yang punya banyak semangat dan inovasi. Semoga anak-anakku semangat belajar dengan beliau. Amin, amin. Nampaknya materi sesi kedua ini sangat bagus untuk kita, untuk kehidupan kita, untuk keseharian kita, karena berkaitan dengan karakter dan akhlak anak-anakku semua. Semoga berkenan anak-anakku bergabung, belajar bersama kami, ajak rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain yang belum sempat bergabung. Tentunya jika tidak ada kuota, jangan dipaksakan, begitu. Orang tua yang hadir, selamat bergabung, belajar, dampingi anak-anak belajar ya, Bu, Pak. Oke. Untuk Bapak Ibu guru semua, mari kita bersama-sama semangat untuk mengajar walaupun di rumah. Oke, itu pengantar dari saya selaku host dan juga moderator. Banyak kurangnya mohon maaf. Nanti langsung Pak Biki Zulmi akan berkenalan dan melanjutkan materi. Untuk selanjutnya selama kurang lebih 40 menit ke depan akan diisi oleh Pak Zulmi, dan sesi seperti biasa ada penjelasan, setengah materi dan setengah waktu, dan setengah waktunya kita tanya jawab interaktif bersama-sama. Oh ya, itu nanti Pak Bilkih yang akan absen juga anak-anak yang hadir. Tadi saya lihat ada Arcawinangun, ada Alirsyad, ada Cibangkong, Kedungurang, Arcawinangun lagi, dan Banteran Wangon. Monggo nanti bisa diteruskan oleh pengajar kita. Siap, Dari siap. saya sekian. Monggo dilanjut Pak Zulmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia Waalaikumsalam. semuanya. Ya, hari ini alhamdulillah ya, kita hari ini hari apa nih? Hari Selasa. Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa, alhamdulillah juga Allah masih memberikan kesempatan kita kesehatan sehingga kita semua bisa duduk nih di sini semuanya, duduk dengan rapi, walaupun di rumah ya, study from home. Kalau kalian, kalau anak-anak ya, SFH, study from home. Tapi kalau Ustadz berarti WFH, work from home. Ya, baik. Anak-anak semuanya, anak-anak se-Indonesia, hari ini Bapak akan menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh host kita, ya kece dan luar biasa ya, dari Pak Yusuf. Sesuai jadwalnya, kita nanti hari ini akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang yang setiap hari kita lakukan bersama. Apa nih? Yaitu adab terhadap tetangga. Ya, tetapi sebelumnya Pak Bika akan absen dulu nih ya. Siapa saja sudah hadir nih? Wah, ada Vivi Prabawana dari Kranji. Wah, dari Kranji nih. Ada Latif, ada Titin Rahmasari, ada dari SD Risat juga nih. Namanya Ainaya Inara. Wah, kelas 3 Al-Mudasir.
Terus ada lagi siapa nih? Iqbal dari Sawangan. Ada juga Mas Seva. Wah, nih Mas Seva nih kelas 5 Alfat ya. Farel, Ayang ya? Ayang sudah hadir. Kemudian ada yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Farel juga sudah hadir. Nada Nenta. Wah, Mbak Nada juga sudah hadir nih. Danis sudah hadir juga. Naura kemudian ada Sania SD Islam Book itu mana ya? Oh nanti Bapak cari informasi lah ya. Zikri sudah hadir juga nih. Memes, Ames ini ya, Prames ya. Kemudian ada Desta, Latif. Oh, terus ada dari Dharma Kradenan. Oh, nih dari Dharma Kradenan yaitu Raditya Ahmad. Saya kangen sekolah Ustadz. Oh, sama Ustadz juga kangen kalian semuanya. Memang biasanya kalau kita sudah lama nggak jumpa, kita lama tidak bertemu di sekolah, ya kita semuanya kangen. Memang ada pepatah katanya, lama tak jumpa menimbulkan rindu. Hey, Ustaz, Bapak akan absen juga lagi siapa nih? Ada Notok, dari Notok juga nih sudah ada Ahri Hasna, SD Banteran, Arcawinangun. Kemudian dari Sokaraja Kulon, Keranji, Nindi kangen, oh banyak yang kangen ini, kangen sekolah tapi mudah-mudahan kangen guru-gurunya juga ya. Kemudian Kedungwulo, Cingebul Lumbir, SD Kristen Sokaraja, wah hebat nih hadir juga nih SD Kristen Sokaraja. Kemudian dari mana lagi nih? Banyak dari SD Book ya. Sokaraja Kulon, Atala, wah Mas Atala sudah hadir nih. Banyak sekali. Andra, Vanessa. Nah, nanti Bapak lanjut ya untuk apa namanya absennya. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan sebelum nanti kita ke materi. Baik, sebelum nanti kita ke materi, kenapa sih Bapak hari ini akan menyampaikan tentang adab terhadap tetangga? Oh ya nih, kalau yang dari SD Alirisat jangan kaget ya, oh kan biasanya Ustadz, kok sekarang Bapak? Nggak apa-apa, karena sekarang kita adalah live streamingnya untuk seluruh anak-anak di Indonesia ya. Jadi kita akan panggilannya Pak Dikis. Ya, oke, siap. Baik, kenapa sih kemudian hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap tetangga? Kalian semua punya tetangga tentunya ya. Ustadz juga punya tetangga. Tetangga itu siapa coba? Biasanya depan rumah, belakang gitu ya, kanan kiri. Ustadz kalau satu desa termasuk tetangga tidak? Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Termasuk nanti bagaimana sih kita terhadap tetangga, baiknya bagaimana? Apakah dengan tetangga kemudian kita harus saling menyayangi, memberi berkasih sayang, ataukah kemudian kita memberikan sebagian harta kita, atau mah kepala apa kita boleh nggak kita menyakiti baik dengan lisan, dengan perbuatan, dengan iri kita dan sebagainya. Nah, itu yang nanti yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku semuanya akan kita buka pembelajaran kita. Kita akan mulai dengan ini ya. Ustadz punya PowerPoint nih. Bapak Vicky punya PowerPoint hari ini. Oke. Mana nih? Oke. Mudah-mudahan kalian berkenan dengan PowerPoint yang akan Pak Vicky sampaikan hari ini ya. Oke. Ya, sudah tampil PowerPoint-nya? Oke. Sini, bisa perkenalkan adab terhadap tetangga disampaikan oleh Vicky Sulmi SPTI, guru PAI dari SD Al-Risat Al-Islamiyah 01 Purwokerto. Perkenalkan. Tapi kalau Pak Vicky itu aslinya dari Tegal, tepatnya dari Lepasiu. Ada yang datang kan nih dari Tegal nih? Oh, nanti Pak Vicky cek ya di ini di apa namanya? Pak Vicky cek di live chatnya nanti. Oke.
Selanjutnya, sepertinya Pak Fikri oke, mudah-mudahan tidak ada kendala pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana tetangga, Pak Biki ada sebuah film yang bagus sekali. Oke dong, tentunya ada dong film yang bagus. Kalian suka dengan film? Suka dong tentunya ya. Pak Biki juga suka. Nanti kalian nikmati dulu nih. Ada film tentang bagaimana sih yang baik untuk kepada tetangga. Akan kita saksikan bersama filmnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Waduh, apanya jadi berantakan. Gawat. Ayo dulu kita beresin. Ayo. Waduh, gawat. Waduh. Siapa sih yang bikin berantakan? Loh, kok malah ngumpet sih, Dul? Kan udah ada yang bersihin juga. Ini bola siapa lagi? Aku malu sama anak perempuan itu. Kayaknya dia galak. Emang kamu kenal sama dia? Enggak sih. Loh, udah bersih. Kemana perginya ya? Perempuan misterius. Wah, Rara lupa. Kalau dari sini kan nyebrang jalan. Mudah-mudahan jalannya sepi. Aduh, ya Allah. Rara nggak berani nyebrang sendirian. Gimana ya? Halo Dek, kamu mau nyebrang? Yuk kita barengan aja. Ya, aman. Nah, pegang tangan aku ya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak. Alhamdulillah, udah sampai rumah. Terima kasih banyak ya, udah bawain belanjaan Uma sampai ke rumah. Iya, sama-sama Tante. Aku juga senang bisa bantu. Panggil aja Uma, ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh? Ini kan yang tadi. Iya. Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Syifa. Waalaikumsalam, Kak Syifa. Makasih ya, udah bantuin Rara nyebrang. Halo Syifa, aku Nusa. Halo Nusa. Ini Abdul. Hai Abdul. Iya perempuan misterius. Maksudnya Syifa. Kayaknya pernah lihat bola itu deh. Iya. Tadi itu nggak sengaja nendangnya kekencengan. Iya, bener. Bolanya nggak sengaja ngenain tong sampah. Nah, pas kita mau beresin sampahnya, udah keburu kamu beresin. Maaf ya, jangan marah ya Syifa. Waduh. Emangnya aku galak ya? Ayo, Kak Syifa marah tuh. Maaf.
Kok malah ketawa? Iya, nggak apa-apa kok. Oh, udah pada kenal ya? Jadi kalian udah tahu kalau Siva ini tetangga baru kita. Oh, tetangga baru. Nah, Siva kan tamu kita, Uma. Kata Pak Ustadz, dalam hadis riwayat Tirmidzi, sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Loh, Wah, Kak Syifa juga hafal hadis ya? Iya dong. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti adab bertetangga. Oh iya Siva, ini jangan lupa sampaikan ini untuk Mama ya. Tadi Uma masak sayur sup. Wah, terima kasih Uma. Jadi ngerepotin. Ini juga untuk Abdul. Dibawa pulang ya Abdul ya. terima kasih Uma. Iya, sama-sama. Kalau gitu, Syifa pamit dulu ya. Oh? Soalnya sebentar lagi truk yang bawa barang pindahan mau sampai. Oh iya Kalau gitu, kita bantuin Syifa beres-beres yuk. Boleh kan Uma? Ya. Boleh sayang. Serius mau bantu? Asik. Yuk, permisi ya Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. kan, Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam. Rumah kamu jauh nggak? Enggak kok di situ. Oh di situ. Syifa, Kak Syifa. Nanti Rara boleh main ke sana kan? Boleh Rara. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ya, baik anak-anakku semuanya. Ya, sudah lihat tadi filmnya? Kalau sudah lihat, ya, oke. Tadi filmnya tentang apa ya? Tentang Nusa. Ada film bagus tuh tadi ya, tentang Nusa tadi. Jadi di film Nusa itu tadi, apa pelajaran yang kalian petik? Apa pelajaran yang bisa kalian petik? Bisa nggak nih? Ada yang minta nih, satu lagi apanya satu lagi filmnya, ya nanti nggak selesai-selesai. Ya, kalau film terus nanti nggak belajar-belajar. Oke. Baik, karena sudah selesai tadi ya filmnya, alhamdulillah. Sekarang Bapak akan melanjutkan nih tentang pembelajaran kita. Ini banyak nih, ada bertetangga, ada yang sudah hadir nih, sambil Pak Vicky bacain ya. Ada yang dari, katanya Sifanya strong, ngelek Pak, ngelek Pak, Bapak wis ya. Oh, Ustaz ngelek ya. Dari siapa ini? Halo Pak Guru, Muhammad Ilhamul Kolbi. Kayaknya ada ya, saya kenal ini kalau ini nama ini. Pelajaran yang bisa dipetik apa? Kangkung bisa dipetik? Bukan. Pelajaran bisa dipetik, ada yang sudah jawab nih dari Widianto. Ada bertetangga, harus ada juga dari Muhammad Sefa. Muhammad Sefa nih, yaitu kita harus baik ke tetangga. Ciputat hadir. Jauh teman kita siapa nih? Ciputat, Muhammad Ilhamul Kolbi. Kelas berapa nih kira-kira dari Ciputat? Baik. Kemudian ada yang sudah jawab juga nih, berbuat baik kepada tetangga. Terus ya, kita harus berbuat baik dengan tetangga. Ada yang sudah jawab. Oh, ternyata cerdas-cerdas ya. Ternyata tadi menyimak pembelajaran film dari Nusa. Kalau Pak Biki kalau Pak Biki simpulkan dari pembelajaran tentang Nusa itu tadi, film tentang Nusa, yaitu ternyata apa? Jangan melihat, yang pertama nih, jangan melihat orang hanya dari zahirnya saja.
contoh nih terlihatnya cemberut, nanti kemudian kita berpikir, wah kayaknya nih orang nggak asik nih. Bukan, nggak seperti itu. Tapi yang paling pertama kita lakukan bagaimana? Yang harus kita lakukan pertama adalah yaitu kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang. Oke, hebat. Tolan untuk kita semua. Ya, selanjutnya kita akan di slide selanjutnya kita akan belajar siapa sih itu tetangga. Tadi Pak Biki sudah menyampaikan tetangga apa tadi? Orang di depan rumah kita, tetangga Pak. Di samping kanan kita, tetangga juga Pak. Di samping kiri, tetangga juga Pak. Ya. Nah, ini Ustadz menukil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ya. Kata Pak Imam Asy-Syafi'i, ulama besar ya, ulama ahli fikih dan ahli yang lain. Beliau mengatakan bahwa tetangga itu apa sih? Tetangga adalah siapa saja yang rumahnya berdampingan atau dekat dengan kita. Berdampingan berarti bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, di depan, di belakang, ya. Itu makanya apa namanya? Tetangga, kalau kita melihat pengertian dari ulama besar kita ini, siapa saja yang rumahnya berdampingan dengan kita, maka tetangga nanti konteksnya sangat luas, ya. Maka konteksnya nanti bisa nggak harus berdampingan, tapi kemudian urut. Nah, itu bisa jadi tetangga. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kita harus kemudian berbuat baik kepada tetangga? Ini pertanyaan bagus. Nah, ada yang bisa jawab belum nih? Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa jawab kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Ada yang bisa jawab? Sambil Pak Biki lihat live chatnya nih. Ada yang bisa jawab? Mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Yang sudah masuk belum? Ustadz, Pak Biki ulangi pertanyaannya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Sambil Pak Biki perhatikan live chatnya nih, ya. Ada belum? Ada yang sudah bisa jawab belum? Coba di komentar di live chat. Bisa Pak Biki bacakan sampai dari sini. Kita ini ada nih, Wigati Anggoro dari SD Bantaran Wangon. Kita harus berbuat baik terhadap tetangga dan berbicara dengan sopan dengan tetangga kita. Ada juga nih, Tutut Handayani, agar tali silaturahmi tetap baik. Wah, keren nih. Agar tali silaturahmi tetap baik. Ada lagi nih dari Tipacan, karena mereka saudara kita. Wah, ini bagus juga. Yang namanya tetangga, saudara. Misalnya mana saudara, bisa ada dua jalan. Saudara sesama muslim atau sesama orang Islam, dan saudara kita karena satu tanah air. Apa tanah air kita? Tanah air Indonesia. Maka tetangga itu tidak melihat, oh Pak, tetangga saya mohon maaf non muslim Pak, maka apakah saya tetap harus berbuat baik? Harus, karena tetangga kita kalau berbuat baik kepada tetangga tidak melihat bahwa dia muslim atau tidak. Tapi kita harus tahu bahwa kalau tetangga, maka kita harus berbuat baik. Contoh Nabi Muhammad nih, Nabi kita Nabi Muhammad SAW nih, dulu selalu bagaimana? Beliau selalu menghormati tetangganya, meskipun tetangganya itu bukan orang Islam, ya, tetangganya itu orang kafir, tapi tetap menghormati. Apalagi ketika kemudian pemahaman kita ada kafir itu ada dua, kafir dhimmi atau kafir harbi. Wah, nanti pembahasannya luas. Intinya ketika sesama tetangga, apakah tetangganya itu muslim atau tidak, kita wajib berbuat baik. Itu yang harus kita taati. Ada lagi nih, lihat buku boleh nggak, Tat? Lihat buku boleh nggak? Ya, nggak boleh ya. Ada biar akrab, rukun, damai. Bagus nih kita. Karena mereka saudara kita, bagus sudah tadi ya. Karena ada hadisnya, resi bisma, bagus nih.
Karena ada hadisnya. Ngomong-ngomong tentang hadis nih, wah, nanti kita akan lanjut nih di slide selanjutnya. Oke, mengapa kita harus menghormati tetangga? Wah, nih, mengapa kita menghormati tetangga? Tadi ada yang bilang ada hadisnya, Ustadz. Siapa nih tadi ya yang bilang ada hadisnya ya? Bagus ya, ada hadisnya. Betul, kalian betul. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, yaitu Imam Bukhari Muslim. Ustaz bacain ya, nanti kalian ikuti di rumah. Oke? Wahid isnan salasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Bapak ulangi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ulangi lagi nih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Artinya apa? Kata Nabi nih, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menyampaikan. Mangkana, barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, yu'minu billah wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kiamat. Kalau kamu mengaku, oh, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, Ustaz, saya beriman kepada hari akhir, Pak, saya beriman kepada Allah, Pak, maka kata Nabi, fal yukrim jarahu. Jawab Nabi, dari man itu jawabnya, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Hadis riwayat Bukhari. Kalau di Bukhari itu hadisnya nomor 5589, kalau di Muslim hadisnya nomor 70. Itu. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Cung yang sudah hafal? Cung yang sudah hafal? Saya sambil, Pak, Bapak sambil cek nih yang di grup, yang di live chat. Ada yang sudah hafal? Pak Guru ini kelas berapa? Kelas 5, tapi materinya bisa untuk semuanya sebenarnya ya, mulai dari anak TK sampai perguruan tinggi bahkan bisa materi ini ya, karena kalau berbicara tentang akhlak itu tidak memandang kelas. Ada yang sudah hafal? Belum. Ada yang sudah hafal belum nih? Belum Pak, aku malah nggak tahu. Belum. Oke, kita baca bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa. Ada saya. Sudah pada hafal nih, banyak nih ya. Tin utami saya sedikit, nggak apa, sedikit-sedikit nanti kan banyak. Oke, ya. Kita ulangi bersama. Mangkana, ayo bareng-bareng. Mangkana, ikuti. Yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu. Bisa? Hafalah ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua nih. Ini di buku nggak ada nih. Kalau yang di buku ada, ini kayaknya ada banyak yang belum hafal. Bapak bacakan. Hadis yang kedua, kenapa kita harus menghormati tetangga? Mazala Jibrilu. Bapak ulangi. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu. Nah, Bapak ulangi. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrithuhu. Artinya, ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sama. Artinya, Jibril atau malaikat Jibril
itu senantiasa menasehatiku, aku di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad, tentang apa? Jibril senantiasa menasehati Nabi Muhammad tentang tetangga. Hingga, kata Nabi, aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian dari harta warisan. Jadi, malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi, mazalah, selalu. Ya, mazalah itu artinya always. Hey, bahasa Inggris dong. Always atau selalu. Selalu menasehatiku tentang tetangga kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu mengira bahwa ini kayaknya Jibril menasehatiku tentang tetangga, jangan-jangan tetangga juga mendapatkan hak waris nih. Jadi saking seringnya ya, malaikat Jibril mengingatkan tentang tetangga kepada Nabi Muhammad, ya, saking seringnya malaikat Jibril tentang tetangga, Nabi sampai mengira hatta dzanantu annahu sayuwarithuhu. Nabi mengira, oh, jangan-jangan tetangga ini nanti mendapatkan hak waris ya. Itu padahal tidak, tetangga tidak. Ini membuktikan apa? Bahwasanya yang namanya tetangga ini sangat erat kaitannya agar kita selalu menghormati. Hal mendasar, mengapa sih kita kemudian harus menghormati tetangga? Hal mendasarnya adalah karena kita adalah makhluk sosial, ya. Karena kita adalah makhluk sosial, ya. Makhluk sosial. Ada yang tahu makhluk sosial itu apa? Kita jawab di live chat coba ya. Ada yang bisa jawab nggak nih? Apa yang kamu ketahui tentang makhluk sosial? Ya, sambil Bapak perhatikan di live chat ya. Makhluk sosial. Siapa yang bisa jawab apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial. Ada yang tahu nggak nih? Makhluk sosial. Makhluk sosial. Apa sih pengertian makhluk sosial? Ayo dijawab di live chat. Nanti Bapak bacakan hasilnya. Itu kan IPS, Ustaz. Enggak harus pelajaran agama itu ya harus semuanya ya. Nah ini yang jawab nih. Rafli Ardi tidak bisa hidup sendiri. Bagus nih. Ada lagi Robiantoro. Makhluk yang hidup berdampingan. Ada lagi Diahwiwi, makhluk yang berdampingan dengan yang lain. Destra nih, Destra. Kemudian Memes, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Luar biasa nih jawabannya, ya. Makhluk sosial adalah suatu proses yang apa, Mas? Nah, terus ada yang nih, tidak hanya tetangga rumah saja ya, Tat. Tetangga kamar kos, tetangga ruang kerja. Oh jelas, itu yang namanya tetangga nanti terminnya sangat melebar gitu ya. Makhluk yang saling membutuhkan. Julianti Juli, kayak saya kenal ini yang ini. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Apresi Sworo, bagus ya. Makhluk yang membutuhkan orang lain. Oh jawabannya sudah luar biasa kalian semua ya. Pakai HP ibu Pak. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oke, jawabannya manusia pasti butuh orang lain. Oke, betul. Apa yang kalian sudah sampaikan tadi semuanya, hampir semuanya betul ya, bahwasanya makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu maka kita karena sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain. Pak, saya follower Instagramnya ribuan, Pak. Pak, saya follower Instagramnya ratusan. Jangan bangga kamu punya follower Instagram ya. Jangan bangga
bahwa kalian punya Instagram ratusan follower, bahkan ribuan, atau bahkan mungkin jutaan. Tetapi kalau kamu punya follower banyak, tetapi tidak bisa menghormati tetangga, jangan harap bahwa kamu nanti ketika ada apa-apa, ketika ada kamu punya permasalahan di rumah, ya, ketika kamu punya permasalahan di rumah, siapa yang akan menolong kamu pertama kali? Apakah followermu? Apakah yang mengikuti Instagrammu? Apakah ketika kamu kemudian ada permasalahan nanti followermu akan ke rumah semuanya? No, no, no. Ya, justru jangan bangga punya follower banyak kalau kemudian dengan tetangga belum baik. Berbanggalah ketika tidak punya follower di dunia maya, tidak punya follower di Instagram, tetapi kamu berbuat baik kepada tetangga. Karena nanti apa? Yang menolong kamu pertama kali ketika kamu punya permasalahan. Contoh nih, kebakaran. Ya. Ada satu hal kecil di dapurmu kebakaran. Apakah nanti followermu akan ke rumah semuanya? Nggak mesti, nggak bisa dalam waktu singkat itu. Tetapi siapa yang menolong pertama kali? Tetangga. Oleh karena itu maka marilah kita berbuat baik kepada tetangga. Oke, lanjut slide-nya ya. Apa saja sih hak-hak tetangga? Apa saja hak-hak tetangga kira-kira? Ini saat Bapak kurang lebih ada menyampaikan 4 nih. Hak-hak terhadap tetangga. Hak-hak tetangga. Yang pertama, menjaga lisan. Hifdzul lisan. Apa? Menjaga lisan. Atau bahasa Arabnya apa tadi? Hifdzul lisan. Ya. Hifdzul lisan. Jangan ngomong sembarangan deh. Karena kata pepatah nih ya, pisau bisa melukai tangan sampai berdarah. Tetapi hati lebih tajam, tetapi lisan bisa lebih tajam karena melukai hati. Ya, kita harus menjaga lisan kita. Jangan asal ngomong, ya. Dijaga lisan kita agar kita selalu terlindung untuk dari hal-hal mengucapkan kalimat yang tidak baik. Yang kedua nih, menolong. Hak-hak tetangga yaitu kita harus saling tolong menolong. Ketika tetangga membutuhkan, kita beri. Ketika kita butuh, insya Allah apa yang kita tanam pasti nanti akan kita tunas. Apa yang kita tanam pasti akan kita petik, ya, pasti akan kita panen. Tapi kalau yang kita tanam sesuatu yang jelek, apakah akan panen yang baik? Sangat kecil kemungkinannya. Yang ketiga, memberi hadiah, ya, memberi hadiah. Memberi hadiah. Kemudian yang selanjutnya, menjenguk ketika tetangga kita sakit. Penting itu, ya. Makanya sekali lagi kita harus sampaikan, jangan bangga kamu punya. Ini bisa jadi apa ya? Quote of the day, quote hari ini. Jangan bangga punya follower banyak, tetapi ketika kamu tidak bisa berbuat baik kepada tetangga. Oke. Menjenguk ketika orang tetanggamu sakit, dijenguk. Nanti insya Allah ketika kalian sakit, pasti dijenguk. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Itulah yang nanti akan kita panen. Itu. Ya, sekarang adab bertetangga. Adab bertetangga. Ini adalah kita tetanggaku sekolahan, temanku laknat, jangan bicara seperti itu, nggak boleh ya. Kan harus jaga lisan, ya. Baik. Selanjutnya, adab bertetangga. Yang pertama nih, menyayangi seperti menyayangi dirinya sendiri. Ini penting. Adab bertetangga
menyayangi tetangga kita seperti menyayangi dirinya sendiri. Paham? Bisa ulangi, menyayangi tetangga seperti menyayangi dirinya sendiri. Dirinya sendiri kan selalu kita rawat ya. Kita mandi setiap hari agar kita selalu sehat. Kita rawat. Begitu juga tetangga. Kita rawat dengan cara apa? Dengan cara berhati yang lembut, mempunyai lisan digunakan untuk sesuatu pembicaraan yang tidak menyakiti, mengajak kepada kebaikan. Itu ya penting. Kemudian nih, mengucapkan salam saat bertemu. Ucapkanlah assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mengucapkan salam saat bertemu. Salaman gimana Pak? Hari ini karena lagi musim corona nih Pak. Nggak apa-apa lah, kita salamnya seperti ini dulu, nggak masalah. Yang penting tetap ucapin salam. Assalamualaikum, seperti itu. Itu hal yang paling penting. Mengucapkan salam saat bertemu. Kemudian, untuk mengucapkan salam nih, fadilahnya luar biasa. Mengapa? Kita kan assalamualaikum. Padahal terkadang yang kita temui adalah satu orang. Contoh, Pak Biki bertemu dengan Mas Ayet, contoh. Terus Pak Biki ucapannya, assalamualaikum Mas Ayet. Secara bahasa Arab, kum itu untuk orang banyak. Tetapi padahal yang ditemui adalah satu orang. Ini manfaatnya apa? Tujuannya apa? Bahwa kita mengucapkan salam, itu ketika mungkin yang kita temui adalah satu orang, tetapi yang kita ucapkan salam itu adalah semua makhluk Allah. Makhluk Allah yang berada di bumi kita ucapkan salam. Makanya assalamualaikum itu kan artinya luar biasa. Ya. Semoga keselamatan tetap atas dirimu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan berkah Allah tetap untuk diri kalian semuanya. Itu penting. Kita ketika akan masuk rumah ya, semua rumah kita habis bepergian, kemudian kita masuk rumah, di dalam rumah nggak ada seseorang, kita tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Ketika kita lewat makam, lewat kuburan, kita disuruh untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Pak, nggak ada yang jawab Pak ketika di kuburan. Ya iyalah, kalau nggak ada yang jawab ya kamu lari. Ya, tetap kita mengucapkan salam lewat makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jawab nggak sih Pak? Jawab, tapi kamu nggak bakal denger. Kalau denger ya kamu lari. Ya, kemudian menghadiri undangan. Menghadiri undangan, contoh ada undangan pernikahan, ada undangan sunat, kita hadiri kalau kita diundang. Kemudian yang selanjutnya mengurus jenazah. Ini tadi bahwa ketika nanti kita butuh, yang paling pertama akan membantu kita adalah tetangga, mengurus jenazah. Itu ada kurang lebih yang Bapak sampaikan 6 ya, adab terhadap tetangga, adab bertetangga, menyayangi, berhati lembut, mengajak kepada kebaikan, tawasau bil haqqi, saling bernasihat tentang kebaikan, mengucapkan salam, menghadiri undangan, mengurus jenazah. Ya, itu kurang lebih tentang adab bertetangga. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya bisa melalui live chat ya. Harap Sawinangun hadir nih ya. Faiz kelas 5 hadir. Siapa lagi yang hadir nih? Semedo hadir juga nih. Mengantar jenazah ke kubur juga betul ya. Mengantar jenazah ke kuburan juga termasuk adab bertetangga. Jadi mengurus jenazah itu mulai dari apa? Mulai dari kemudian memandikan, mengkafani, menyolati, sampai mengantarkannya kepada kuburan. Ya, itu termasuk bagian dari adab bertetangga. Silakan yang mau bertanya. Anak kecil juga ngurus jenazah.
Berdoa saja kalau masih kecil ya. Kan ada bagiannya yang sudah dewasa yang ngurus ya. Kalau misalnya di rumah tetangganya pada pergi semua gimana? Ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya di rumah tetangganya pada pergi semua gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Ketika kita di rumah, tetangga kita pergi semua, bagaimana adabnya? Menjaga barang milik tetangga tersebut. Contoh, kita di rumah melihat ada tetangga, ada rumah tetangga, ada maling mau masuk. Kita lawan, kita ingatkan. Jangan kemudian ada tetangganya pergi, ada maling mau masuk, oh silakan masuk aja. Jangan ya, itu. Jadi meskipun kemudian tetangganya tidak di rumah, kita tetap harus berbuat baik. Bagaimana caranya? Hibdul mali, menjaga hartanya. Itu. Ada lagi? Miskina Fitsa, Purwokerto Wetan hadir. Gimana kalau tetangganya ngutang mulu, Pak? Gimana kalau tetangganya ngutang mulu, Pak? Oke. Perlu kalian perhatikan bahwa ini sesuai hadis Nabi. Bapak akan menyampaikan hadis Nabi bahwa sedekah, ya, bersedekah dengan menghutangi itu lebih baik menghutangi, memberikan hutang maksudnya. Ya, bersedekah dengan memberikan hutang itu lebih baik memberikan hutang. Kenapa? Kalau bersedekah belum tentu yang kita kasih itu membutuhkan. Tapi kalau ada orang kok sampai berniat untuk berhutang, itu berarti dia memang apa namanya? Memang sangat butuh, ya. Nggak apa-apa, hutang mulu gimana? Yang penting sesuai kaidah agama Islam. Hutang dicatat. Kalau memang sudah waktunya untuk ditagih, ditagih diingatkan. Gitu. Ada lagi apa ya pertanyaannya? Apa hukumnya tetangga yang tidak peduli dengan lingkungannya? Dari SD Negeri 3 Dharma Kradenan. Apa hukumnya tetangga yang tidak peduli dengan lingkungannya? Nah, penting. Tadi Pak Biki menyampaikan kewajiban kita sebagai muslim adalah tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Kalau ada tetangga yang tidak peduli dengan lingkungannya, bagaimana sikap kita? Mengingatkan, ya, mengingatkan. Jangan sampai kita punya tetangga yang belum berbuat baik, kita biarkan. Justru diamnya kita terhadap sesuatu yang zalim, terhadap sesuatu yang mungkar, menyalahi aturan agama Islam, terus kok kita diam, kita mendapatkan dosa bagiannya. Karena kalau kita diam, berarti kita membenarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka yang kita lakukan adalah mengingatkan. Ya, ada lagi. Kalau disambut dengan kasar bagaimana? Itu pentingnya kita mempunyai tata krama yang bagus. Ya, dari siapa ini? Dokter Cahyanita Fahri kalau nggak salah ya. Ya, kalau disambut dengan kasar bagaimana? Kalau disambut dengan kasar, Nabi tidak mengajari kita untuk membalasnya dengan kasar juga. Justru Nabi mengajari kita untuk selalu ketika ada orang kasar kepada kita, itu berarti lahan kita untuk berbuat sabar. Gitu. Ya. Terus kalau tetangganya jutek gimana? Gak apa-apa tetangganya jutek, yang penting kita jangan balas jutek aja. Ya. Pak Guru, saya punya tetangga, dia nggak mau bermain dengan saya karena katanya saya bukan jamaahnya. Katanya saya najis, gimana itu Pak? Dari Sabrina Sirli nih. Pak, saya punya tetangga, dia nggak mau bermain dengan saya karena katanya saya bukan jamaahnya, katanya saya najis, gimana itu Pak? Kalau melihat yang seperti itu, pada hakikatnya adalah Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Kalau ada kemudian mengatakan najis dan lain sebagainya, jangan kita balas bahwasanya dia juga najis. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita edukasi. Kita berikan pemahaman yang baik. Kita tetap berbuat baik kepadanya. Jangan kemudian menjauhi. Kalau kemudian menjauhi, siapa yang akan mengingatkannya? Ya. Berarti aku harus menjaga kucing tetangga, burung, dan ayam tetanggaku pas nggak di rumah dong.
Iya, tetap dijaga, maksudnya dijaga itu tidak kemudian kamu masuk gitu kan ya. Kemudian, oh Royan hadir nih, 5 ladit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka kepo, ikut campur urusan orang lain? Syukron. Dari Putri Alia. Oh ya. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka kepo, ikut campur urusan orang lain? Tetangga yang suka kepo, kepo itu berarti selalu ingin tahu, knowing ya, ingin tahu sesuatu yang ada dalam diri kita atau dalam keluarga kita. Bagaimana cara menyikapinya hal tersebut? Lagi-lagi bahwa jangan dibalas dengan kasar. Kalau memang tetangganya memang kepo, ingin sesuatu ingin ikut campur dengan urusan kita, ya kita batasi. Karena pada hakikatnya hadabiah kita, ada sejumlah bagian yang harus kita tutupi. Ada bagian-bagian aurat yang harus kita tutupi, ya. Untuk itu maka ketika ada yang tetangga yang kepo tersebut, ya kita nggak perlu mengumbar lah, ya. Tidak perlu menyampaikan. Tetapi juga tidak usah disampaikan ke tetangga yang lain. Si ini loh kepo nih. Jangan, ya, kurang baik. Kemudian nih, bagaimana cara menghadapi tetangga dari Aziz Sarif? Bagaimana cara menghadapi tetangga yang sangat menyebalkan? Misalnya kalau disapa dia diem aja, kalau nggak disapa disindirin terus. Jadi hal apa yang harus saya lakukan? Menyapa atau membiarkan? Tetap menyapa. Nabi Muhammad SAW ketika kemudian disakiti orang lain, tidak kemudian dia berhenti untuk berbuat baik. Ya. Suatu ketika Nabi selalu disakiti oleh orang-orang kafir, tapi Nabi tidak berhenti untuk berbuat baik. Bahkan Nabi kemudian punya tetangga ketika beliau akan pergi ke masjid dan akan sholat, beliau dihalangi, dilempari kotoran. Suatu ketika orang tersebut tidak ada hari itu, Nabi bertanya, loh, si fulan ini kemana? Sedang sakit Nabi. Ditatangi, dijenguk oleh Nabi. Makanya ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, bukan berarti kita harus membalas dengan perbuatan buruk, tetapi kita harus selalu berbuat baik. Ada lagi, memberi daripada menerima. Batuk pakai masker. Bagaimana cara menjawabnya? Oh, ini sudah jawab dong, saya bingung. Apa ini? Bagaimana cara menghadapi orang yang sering menyindir ke kita? Supriyanto Aditya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sering menyindir ke kita, Ustaz? Nyindir ya. Contoh mungkin kita lagi berbuat apa, kemudian disindir, sukanya mungkin nyinyir bahasa kita ya sekarang ya. Nyinyir, suka menyindir dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang dan kita jangan berhenti untuk berharap, yaitu kita doakan. Ya, kita doakan. Karena pada hakikatnya Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Hari ini mungkin mereka menyinyir kepada kita, mereka selalu menyindir kepada kita, tapi kita mungkin secara zahir tidak punya kekuatan, tapi jangan lupakan bahwa kita punya doa yang selalu kita panjatkan untuk selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan. Kalau nggak ada adab tetangga, bagaimana dong Pak Ustadz? Salam SD Kristen Sewaraja. Kalau nggak ada adab tetangga, bagaimana dong Pak Ustadz? Sekali lagi, tidak usah dibalas dengan keburukan, ya. Tidak perlu dibalas dengan keburukan. Nah, ini sudah tadi ya. Dan kalau menghilangkan barangnya terus dia marah. Kalau kita menghilangkan barangnya terus dia marah, gimana Ustaz? Sampaikan alasannya. Kita menghilangkannya bagaimana? Sengaja atau tidak? Kalau sengaja ya berarti salah kita kan ya.
Kalau memang tidak tersengaja, bagaimana baiknya? Kalau tetangganya minta ganti, ya kita ganti. Seperti itu. Nah, banyak namanya tetangga yang suka bicara orang lain terus. Niski Nafisari, SD Purwokerto Wetan. Ya. Jika tetangganya suka membicarakan orang lain, suka membicarakan atau suka menghibah ya, jangan ikut-ikutan lah. Yang pertama diingatkan, yang kedua nggak usah ikut-ikutan, nggak perlu ikut-ikutan. Kalau ada tetangga yang nggak ada akhlak, kita harus ngapain? Jangan dibalas dengan nggak ada akhlak juga. Tidak perlu membalas sesuatu yang buruk dengan keburukan. Orang suka mengajak kepada kita agar kita tidak terpancing marah. Nah, ini nanti bagaimana tentang kamu menganalisa marahmu bagaimana, ya. Dalam Islam ketika kita marah, untuk menghindarinya bagaimana? Berwudu, sholat, itu bisa menghindari. Kalau dalam Islam ya. Baik. Tunawisma termasuk tetangga apa bukan? Tetangga. Itu harus kita berbuat baik. Mungkin itu ya, anak-anakku semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Vicky sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Penutup yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena bahwa tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang selalu nanti akan menolong kepada kita ketika kita butuh pertolongan. Maka mulai hari ini, marilah kita berbuat baik kepada tetangga dengan selalu menyampaikan lisan kita tidak digunakan untuk sesuatu yang menyakiti dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan agar kita selalu kuat menghadapi keadaan pada saat hari ini. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan corona lekas menghilang dari bumi ini dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tadi banyak yang kangen sekolah, kangen dan lain sebagainya. Kemudian mudah-mudahan kita bisa bertemu semuanya, anak-anakku di seluruh Indonesia. Kita doa bersama kepada Allah, kepada Tuhan kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat untuk beribadah kepada Allah, pada Tuhan kita. Mungkin itu dari Pak Vicky. Saya Vicky Sulmi, Guru PAI SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Kawasan 1 Purwokerto. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan langsung saya kembalikan ke Pak Yusef selaku moderator atau hostnya. Selanjutnya silakan kembali ke Pak Yusef.
Baik, terima kasih ya untuk yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Dari Pak Biki cukup sekian. Kita nunggu dari host kita Pak Yusuf untuk bisa nanti menutup ya. Oke. Karena mungkin Pak Yusufnya jaringannya lagi susah mungkin ya. Baik, Pak Biki cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.